Maka secara tidak langsung kalau seorang Prabowo masih ada bayangan-bayangan Jokowi, ya, saya kira kepemimpinan dari seorang Prabowo tetap itu-itu aja, tidak punya gagasan baru dan terobosan baru. Kalau mereka mengatasnamakan keberlanjutan, oke lah ya, apa yang mau dilanjutkan oleh kinerja-kinerja atau pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan yang masih belum tuntas dilakukan oleh seorang Jokowi. Ya, nampaknya seorang Prabowo diambang kebingungan hari ini. Ya, sampai-sampai ya Pak JK ini ya memberikan masukan kepada seorang kepada seorang Prabowo. IKN itu oleh Prabowo sendiri akan dianggarkan 16 triliun hari ini. Kalau mereka tidak nyampe, dalam artian 16 triliun tidak cukup, maka IKN dipastikan akan menjadi mangkrak. Ya, nampaknya seorang Jokowi begitu tidak ingin lah ya apa yang dilakukan oleh seorang Jokowi ini menjadi mangkrak. Ya, pasti mereka didorong. Tapi bagi kami adalah kalau belum pas, karena Pak Prabowo ini salah satunya begitu kan ya, mereka ada makan siang gratis. Itu program-program mereka begitu. Maka secara logika kalau program-program mereka lakukan, saya kira IKN harus di stop begitu kan. Kalau menurut saya dalam kacamata saya sebagai akademisi sekaligus sebagai peneliti, saya tidak milih keduanya gitu ya. Kenapa? Karena memang PR besar kita itu bukan pindah ibu kota dan bukan makan siang gratis. PR kita adalah yang sangat krusial untuk diselesaikan adalah human resource development, untuk bisa mencapai Indonesia emas, generasi emas gitu. Nah, selanjutnya adalah mengakumulasi modal dan transfer teknologi dan inovasi. Itu kalau pengen mendorong pertumbuhan ekonomi dengan cepat dan lebih long term ya. Memang benar, saya sepakat dengan Pak Silver ya tentang ketimpangan ekonomi ya. Sekarang pembangunan ekonomi heavily in Java Island gitu ya. Namun demikian tidak serta-merta kita harus bangun ibu kota baru gitu dan kita pindah ke sana. Untuk pembangunan fasilitas publik itu bisa di luar Jawa lebih banyak ya, untuk misalnya akses untuk listrik ya, karena di saat Indonesia merdeka sekarang di beberapa daerah remote area di Indonesia itu masih ada masyarakat belum berlistrik ya. Jadi kalau misalnya ada pembangunan pembangkit listrik di remote area, itu akan sangat membantu ya mengenerate ekonomi mereka. Anak-anak bisa belajar pada malam hari, kemudian ibu-ibu rumah tangga atau sebagian masyarakat bisa generate income dengan usaha mereka gitu ya, misalnya bikin kue atau apa gitu. Nah, kemudian di sisi lain juga bisa akses internet lebih banyak, sehingga dunia ini tanpa batas. Jadi mereka bisa menembus pasar tidak hanya di daerahnya dia sendiri, tetapi antar kota, antar provinsi, antar negara bahkan. Demikian, Mbak. Jadi Derajat Juwandono benar, secara ekonom dia profesional untuk mengatakan bahwa anggaran tidak cukup dan benefit cost analisisnya itu jatuh pada makan siang gratis. Jadi tetap secara policies, makan siang gratis itu lebih berguna untuk mengatasi problem jangka pendek daripada IKN yang problem jangka panjang. Kan itu dasarnya tuh. Tetapi yang lebih menarik lagi bukan karena Derajat Juwandono adalah seorang ekonom, tapi dia adalah pengurus Partai Gerindra. Jadi itu official statement dari Derajat Juwandono, dan itu artinya Pak Prabowo setuju sebetulnya kan. Jadi kelihatannya Gerindra akan kirim sinyal kuat bahwa tidak semua keinginan Jokowi akan kami puaskan, kira-kira begitu tuh. Nah, tentu akan jadi ada friksi itu, apalagi Gibran itu mendengar itu dia lapor pada bapaknya. Di tengah kritik dan kesangsian terhadap proyek IKN, Jokowi dan pendukungnya terus meyakinkan publik bahwa proyek ini akan tetap berjalan dan diminati banyak investor dari luar negeri. Namun dalam perjalanannya, SoftBank, sebuah grup bisnis asal Jepang yang bergerak di sektor teknologi, energi, dan keuangan yang akan berinvestasi, menyatakan mundur dari IKN. Kemunduran SoftBank ini membuat investor dari luar lainnya menahan diri untuk masuk dan membiayai proyek ini. Ada kekhawatiran dari stabilisasi politik yang membuat para investor mengkalkulasi ulang seluruh portofolio investasinya. Pertanyaan tentang kelanjutan IKN ini kembali mencuat
pasca kemenangan Prabowo Gibran dalam Pilpres lalu. Meskipun Prabowo mengatakan dirinya sebagai kelanjutan dari Jokowi, namun beberapa sinyal yang muncul belakangan mensinyalir bahwa Prabowo lebih fokus dengan agenda politiknya sendiri. Apalagi IKN ini akan menyedot banyak dana dan energi yang harus dihabiskan untuk tujuan dan hasil yang belum pasti, kecuali memenuhi ambisi Jokowi.